Halo, salam kenal semuanya. Saya Dwi Kartika dari Prodi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan teknik pemeriksaan nervus kranial. Pemeriksaan 12 nervus kranial ditujukan untuk mengetahui apakah ada gangguan pada saraf-saraf tersebut akibat beberapa kondisi, seperti tumor otak, stroke, ataupun cedera kepala. Saraf kranial adalah saraf yang keluar dari otak besar atau cerebrum. Saraf kranial berjumlah 12 dengan jenis yang beragam. Ada yang berupa saraf sensoris, motoris, maupun gabungan. Nama masing-masing saraf kranial tersebut adalah olfaktori, optik, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, vestibulococlear, glossopharyngeal, vagus, aksesori, hipoglossal. Setelah kita mengetahui nama masing-masing saraf kranial, sekarang kita akan belajar bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada masing-masing saraf tersebut. Pemeriksaan nervus kranial. Pemeriksaan nervus kranial bertujuan untuk mengklarifikasi gejala yang muncul atau untuk mendapatkan data objektif terkait ada tidaknya gangguan pada nervus kranial. Pemeriksaan nervus kranial memerlukan beberapa alat dan bahan antara lain sebagai berikut: kopi, lemon, Snellen chart, buku atau koran, buku isi hara, senter, cotton bud, gula, garam, garpu tala, tong plate. Pemeriksaan nervus 1 atau olfaktori dilakukan dengan meminta pasien untuk memejamkan mata dan menutup salah satu lubang hidungnya. Kemudian instruksikan pasien untuk mengidentifikasi bau. Gunakan bau yang menyengat tapi tidak tajam seperti lemon, teh, atau kopi. Ganti dengan lubang hidung yang lain, kemudian catat hasil. Pemeriksaan nervus 2 atau optik dilakukan dengan 3 cara, yaitu tes lapang pandang, tes ketajaman penglihatan, dan tes color vision yang dilakukan sesuai petunjuk. Kemudian catat hasil. Pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan cara pemeriksa duduk berhadapan dengan pasien dalam jarak 1 meter. Setelah itu, pasien diminta menutup mata sebelah kanan dan pemeriksa juga menutup mata yang sejajar dengan mata yang ditutup pasien atau mata kiri. Pasien diminta untuk tidak melirik, mata fokus kepada pemeriksa. Pemeriksa menggerakkan bolpen di area tengah lapang pandang antara pasien dan pemeriksa ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Pasien diminta untuk mengatakan apakah masih atau sudah tidak melihat gerakan dari bolpen tersebut. Apabila pasien bisa melihat objek dengan lapang pandang yang sama dengan pemeriksa, berarti hasilnya normal. Lakukan hal yang sama pada sisi mata yang berlawanan dan catat hasilnya. Tes ketajaman penglihatan. Apabila pasien memakai kacamata atau alat bantu baca, pasien diminta untuk memakainya terlebih dahulu. Ambil Snellen chart dan ambil jarak sekitar 20 langkah atau 6 meter dari pasien.
Minta pasien menutup salah satu matanya dan minta pasien untuk membaca huruf yang ditunjuk. Apabila pasien bisa membaca huruf sampai denominator 20/20, berarti hasilnya normal. Catat hasil pemeriksaan. Ulangi pada mata yang satunya. Tes buta warna. Ambil buku tes isi hara. Minta pasien untuk mengikuti pola atau menyebutkan angka yang ada di dalam buku. Catat hasil pemeriksaan. Pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 okulomotor troklear abdusen dilakukan secara bersamaan karena fungsi kerjanya yang saling mendukung. Tes dilakukan dengan tes gerakan bola mata dan tes konstriksi pupil sesuai petunjuk. Kemudian catat hasil. Pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksa menggerakkan jari tangan ke arah 9 sisi yang berbeda sambil mengamati pergerakan bola mata pasien. Amati apabila ada kelainan. Catat hasil pemeriksaan. Pemeriksaan konstriksi pupil. Tempatkan pasien di tempat yang tidak terlalu terang supaya pupil dilatasi dan lebih mudah untuk diamati. Ambil pen light, nyalakan, dan sorotkan cahaya ke pupil pasien dari arah samping ke tengah. Arahkan senter ke mata pasien dari arah samping ke tengah. Amati mata yang disinari dan lihat kecepatan pupil bereaksi terhadap sinar untuk mengkaji direct light response. Lakukan pada mata yang satunya. Lakukan hal yang sama pada mata yang sama, namun amati pupil di mata sebelahnya untuk mengkaji indirect light response. Lakukan pada mata yang satunya. Amati ukuran pupil pasien. Pupil harus sama bentuk dan ukuran. Bulat 2-6 mm. Catat hasil pemeriksaan. Pemeriksaan nervus 5 trigeminus dilakukan dengan melakukan tes fungsi motorik, tes sentuhan, dan tes fungsi kornea sesuai petunjuk. Kemudian catat hasil. Tes fungsi motorik. Minta pasien untuk menutup mulut terlebih dahulu. Palpasi tonjolan otot masseter dan temporal ketika rahang menutup. Minta pasien membuka mulut dan amati jika ada satu sisi yang lemah bisa dikarenakan efek dari bagian yang terkena. Tes sentuhan. Ambil cotton bud atau kapas. Minta pasien untuk menutup mata. Sentuhkan cotton bud pada 3 area cabang trigeminal: ophthalmic, maxillary, dan mandibular. Minta pasien menunjukkan area yang disentuh dengan cotton bud. Amati adanya kelainan dan catat hasil pemeriksaan. Tes fungsi kornea. Ambil cotton bud, sentuhkan cotton bud pada salah satu kornea pasien. Pada saat cotton bud diusapkan pada salah satu kornea mata, normalnya akan menimbulkan efek berkedip pada kedua mata. Amati adanya kelainan dan catat hasil pemeriksaan.
Pemeriksaan nervus 7 fasial dilakukan dengan melakukan tes ekspresi dan tes pengecapan rasa sesuai petunjuk. Kemudian catat hasil. Tes ekspresi. Minta pasien untuk tersenyum, cemberut, mengangkat alisnya, dan mencembungkan pipi. Amati adanya kelainan dan catat hasil pemeriksaan. Tes pengecapan rasa. Ambil beberapa sampel bahan makanan yaitu air garam, gula, jus lemon, dan kopi sebagai perwakilan rasa asin, manis, asam, dan pahit. Teteskan bahan makanan tersebut di mana saja di 2/3 anterior lidah pasien. Minta pasien menyebutkan rasa yang dikecapnya. Perhatikan adanya kelainan dan catat hasilnya. Pemeriksaan nervus 8 vestibulococlear dilakukan dengan melakukan tes bisikan, tes Rine, atau tes Weber sesuai petunjuk. Kemudian catat hasil. Tes bisikan. Pasien diminta untuk menutup salah satu lubang telinganya. Bisikan kalimat pada telinga yang terbuka dan meminta pasien mengulangi kalimat yang dibisikkan. Apabila tidak mendengar, tingkatkan volume suara sampai suara terdengar pada rentang normal. Apabila pasien bisa mengulang kalimat yang dibisikkan dengan benar, berarti hasilnya normal. Ulangi pada telinga yang sebelahnya dan catat hasilnya. Tes Rine. Ambil garpu tala dengan ukuran 512 Hz. Ketukkan garpu tala dan letakkan pada tulang mastoid pasien. Kemudian minta pasien mendengarkan suara getaran sampai hilang. Setelah pasien mengatakan tidak ada getaran, pindahkan garpu tala ke meastus telinga pasien. Amati adanya kelainan dan catat hasil pemeriksaan. Hasil normal apabila konduksi udara lebih panjang daripada konduksi tulang. Tuli konduktif apabila konduksi tulang lebih panjang daripada konduksi udara. Tes Weber. Ambil garpu tala, ketukkan garpu tala dan kemudian letakkan tepat di tengah dahi pasien. Dan minta pasien untuk merasakan getaran yang terjadi. Kita nilai hasilnya dan kita catat hasil penilaiannya. Normal apabila tidak ada lateralisasi. Tuli konduktif apabila ada lateralisasi ke arah telinga yang sakit. Tuli sensori neural apabila ada lateralisasi ke arah telinga yang sehat. Pemeriksaan nervus 9 glossopharyngeal dilakukan dengan melakukan tes menelan dan tes refleks muntah sesuai petunjuk. Kemudian catat hasil. Tes menelan. Ambil air putih di gelas sekitar 20 cc. Minta pasien untuk minum atau menelan air tersebut dengan sendok. Amati adanya kelainan dan catat hasil pemeriksaan. Normal apabila pasien mampu menelan. Tes refleks muntah. Ambil tongus bottle. Minta pasien membuka mulut. Sentuh bagian posterior paring kanan dan kiri dengan stik tongus bottle. Amati apakah ada refleks muntah dari pasien dan catat hasil pemeriksaan. Hasil normal apabila ada refleks muntah.
Pemeriksaan nervus 10 vagus dilakukan dengan melakukan tes sensorik dan motorik untuk nervus vagus sesuai petunjuk. Kemudian catat hasil. Tes motorik. Minta pasien membuka lebar mulut dan mengatakan A. Amati pergerakan uvula pasien dan catat hasil pemeriksaan. Apabila ada kelemahan, uvula akan terlihat deviasi ke arah bagian yang tidak terkena atau sehat. Tes sensorik. Ambil cotton bud, usap kulit belakang telinga atau area meastus eksterna telinga. Minta pasien menyebutkan atau menyentuh area yang diusap. Amati adanya kelainan dan catat hasil pemeriksaan. Normal apabila bisa merasakan area yang disentuh. Pemeriksaan nervus 11 aksesori dilakukan dengan melakukan tes pada M. trapezius dan M. sternocleidomastoideus sesuai petunjuk. Kemudian catat hasil. Otot trapezius. Minta pasien untuk mengangkat bahunya. Beri tekanan pada bahu yang diangkat pasien dan minta pasien untuk mengangkat kembali bahunya. Amati adanya kelainan dan catat hasil pemeriksaan. Normal apabila pasien mampu mengangkat bahu dan mampu menahan beban. Otot sternocleidomastoideus. Minta pasien untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Berikan tahanan pada area pipi pasien dan pasien diminta menengok kanan kiri lagi. Sambil memberikan tahanan, pemeriksa menyentuh M. sternocleidomastoideus pasien. Amati adanya kelainan dan catat hasil pemeriksaan. Normal apabila pasien mampu menengok kanan kiri dengan tahanan dan tonus otot teraba kuat. Pemeriksaan nervus 12 hipoglosal dilakukan dengan melakukan tes pergerakan lidah sesuai petunjuk. Kemudian catat hasil. Tes pergerakan lidah. Minta pasien untuk membuka mulut dan menjulurkan lidahnya. Minta pasien untuk menggerakkan lidahnya. Amati adanya kelainan dan catat hasil pemeriksaan. Apabila ada gangguan, maka lidah cenderung akan mengarah pada sisi yang sehat. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau Bapak nanti membutuhkan saya ada di nurse station, Bapak bisa pencet bel di samping tempat tidur Bapak. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Jadi, begitulah cara pemeriksaan nervus kranial pada pasien. Semoga bisa membantu kalian semua dalam belajar. Sampai di sini dulu ya.